Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam karimah pula kita anturkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, duduknya kami di sini. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Berdasarkan Pemikiran John Dewey. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kepada pemateri. Pendidikan. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, negara bagian Vermont, sebelah timur Amerika Serikat. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai seorang pemalu. Senang membaca buku, ia termasuk mahasiswa yang pandai namun tidak brilian. Ia memasuki Universitas Vermont pada tahun 1875. Walaupun sejak awal ia tertarik pada filsafat dan pemikiran sosial, ia tidak memastikan karir masa depannya dalam bidang tersebut. Setelah lulus dari Universitas Vermont pada tahun 1879, ia menghabiskan waktu selama 3 tahun untuk mengajar di beberapa sekolah di Pennsylvania dan Vermont. Tahun 1881, Dewey kembali ke Burlington dan mengajar di sana. Di samping itu, Dewey memprogramkan mempelajari filsafat secara privat dengan mantan gurunya yang bernama Torrey. Atas anjuran gurunya tersebut, Dewey kemudian belajar di Universitas Johns Hopkins. Sewaktu berada di bawah pemimpin rektornya yang permata, universitas ini sudah menjadi pusat kegiatan intelektual. Dewey belajar logika dengan C.S. Peirce, belajar psikologi eksperimental dan C.S. Hasil, dan belajar filsafat dengan C.S. Morris, seorang filosof pengikut Hegel di Universitas Johns Hopkins. John Dewey menyelesaikan studinya pada Universitas Johns Hopkins pada 1884 dan memperoleh gelar Ph.D. dengan disertasinya yang berkenaan dengan psikologi Kant. Setelah Michigan dan Universitas Minnesota pada tahun 1894, ia percaya sebagai pemimpin Departemen Filsafat pada Universitas Chicago. Pada tahun 1896, ia mendirikan Laboratory School. Selain memberikan kuliah di negaranya sendiri, Dewey juga pernah menyampaikan ceramah-ceramah dan kuliahnya di negara-negara lain. Dewey banyak menuliskan dan meninggalkan hasil karya-karyanya yang sampai sekarang masih menjadi kajian yang dipelajari banyak orang, baik di bidang pendidikan maupun filsafat. Pemikiran filsafat John Dewey. Secara garis besar, pemikiran filsafat John Dewey terdapat dalam konsepsi-konsepsi yang dibangunnya dan dituangkannya ke dalam wacana-wacana yang dapat dipahami secara mudah oleh kalangan awam atau umum. John Dewey mewarnai gagasannya secara konsepsi dan dinamis melalui fenomena-fenomena hidup dan maknanya yang dituangkan dalam berbagai konsep filosof yang memiliki relevansi fundamental dengan situasi saat ini. Pada dasarnya, John Dewey adalah seorang filosof yang berpandangan bahwa realitas ini dibangun melalui tindakan akal budi berdasarkan ingatan kita akan pengalaman masa lalu. Akal budi menggunakan ingatan ini sebagai cara untuk atau alat untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Nilai sesuatu yang baru itu bisa ditemukan melalui sebuah tindakan eksperimental. Terus apa yang kita lakukan dan perbuat? Akal budi yang dilihat sebagai cara atau alat inilah yang menjadikan Dewey sebagai seorang filsuf instrumentalis.
pemikiran demikian, Dewi berusaha mengaplikasikannya dalam bidang pendidikan. Sumbangan Dewi pada pendidikan ternyata dengan nama pendidikan yang berpusat kepada anak. Meskipun demikian, pemikiran Dewi dalam pendidikan ternyata memiliki beberapa kekurangan. Pertama, penekanan Dewi terhadap akal budi sebagai alat dan sarana untuk mencapai kehidupan nasional dan masyarakat yang lebih baik didasarkan pada pengalaman sebagai pengetahuan masa lalu. Ini mengakibatkan makna dan tujuan hidup seseorang bahkan masyarakat kehilangan pendasarnya. Hal ini dikarenakan usaha menentukan tujuan yang tertata dengan baik kehilangan dasar rasional. Pemahaman ini mengantar pada kekurangan kedua, yakni bagaimana para pendidik dipikirkan di sini sebagai orang dewasa, di mana nilai, tujuan, makna berinkarnasi di dalam mereka. Kesulitan ini terjadi karena masyarakat terus berevolusi progresif ke arah bentuk yang lebih baik. Bentuk itu disebut Dewi sebagai masyarakat demokratis. Cuma dasar bagi masyarakat ini ternyata kabur jika mengandalkan pada pengalaman semata. Lalu ketiga, ketika Dewi menggambarkan masyarakat industri di Amerika melupakan fungsi intelek dalam sekolah. Ia merupakan fakta bahwa sekolah juga melupakan fungsi intelek dengan membiarkan pembelajaran menjadi tanpa urusan jawab anak. Pemikiran John Dewey banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882 yang mengajarkan bahwa hidup di dunia ini merupakan suatu proses dimulai dari tingkatan terendah dan berkembang maju dan meningkat. Hidup tidak statis melainkan bersifat dinamis. All is in the making, semuanya dalam perkembangan. Pandangan Dewey mencerminkan teori evolusi dan kepercayaannya pada kapasitas manusia dalam kemajuan moral dan lingkungan masyarakat, khususnya melalui pendidikan. Pengalaman experience adalah salah satu kunci dalam filsafat instrumentalisme, dibangun berdasarkan asumsi bahwa pengetahuan berpangkal dari pengalaman-pengalaman yang bergerak kembali menuju pengalaman. Pandangan Dewey mengenai pendidikan tumbuh bersama dengan kerjanya di laboratorium sekolah untuk anak-anak di University of Chicago. Di lembaga ini, Dewey mencoba untuk mengupayakan sekolah sebagai miniatur komunitas yang menggunakan pengalaman sebagai pijakan. Dengan model tersebut, siswa dapat melakukan sesuatu secara bersama-sama dan belajar untuk memantapkan kemampuannya dan keahliannya. John Dewey dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pandangan filsafat progresivisme sangat mendominasi pemikiran Dewey. Dewey berpandangan bahwa pendidikan orang muda bukan hanya diperuntukkan persiapan hidup nanti di tengah-tengah masyarakat, tetapi sudah merupakan kehidupan sendiri. Memahami pendidikan melalui secara metalistik dalam pandangan Dewey bertentangan dengan hakikat progresivis terhadap pendidikan tradisional yang sangat kaku, membentuk disiplin ketat dan membuat subjek didik jadi pasif. Sebagaimana diketahui, John Dewey di samping sebagai seorang pendidik juga dikenal sebagai seorang filosof. Sebagai seorang filosof, aliran filsafatnya diklasifikasikan dalam kategori pragmatisme. Dewey sendiri lebih sering menggunakan istilah instrumentalisme dan eksperimentalisme. Filosof pragmatisme sering diarahkan sebagai filosof konsekuensi yang menggunakan hasil atau konsekuensi sebagai kriteria dalam keputusan. Inti kebebasan pada Dewey adalah inteligensi, di mana kebebasan observasi dan justifikasi dilakukan atas dasar keinginan yang memiliki secara insting, yaitu bagian yang dimainkan oleh pemikiran dalam belajar. Konsepsi
Pendidikan sebagai suatu sosial diterapkan tidak hanya ke anak di sekolah, melainkan juga ke sekolah dan masyarakat. Konsep dasar pemikiran pendidikan Dewey. Pendidikan menurut John Dewey adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Pola pemikiran Dewey tentang pendidikan sejalan dengan konsepsi instrumentalisme yang dibangunnya, di mana konsep-konsep dasar pengalaman, pertumbuhan, eksperimen, dan transaksi memiliki kedekatan yang akrab, sehingga Dewey mendeskripsikan filosofi sebagai teori umum pendidikan dan pendidikan sebagai laporan yang di dalamnya perbedaan filosofi menjadi konkret dan diuji. Pendidikan dan filsafat saling membutuhkan satu sama lain, di mana tanpa filsafat pendidikan kering akan arahan inteligensi. Sebaliknya, tanpa pendidikan filsafat kehilangan implementasi praktis menjadi mandul. Pengalaman merupakan basis dari keduanya, di mana pendidikan didefinisikan sebagai rekonstruksi dan reorganisasi dari pengalaman yang memberi tambahan pada arti pengalaman berikutnya. Dalam pedagogic grid, Dewey mendefinisikan itu menjadi lebih singkat sebagai suatu rekomendasi yang terus dari pengalaman. Dan dalam demokrasi and edukasi, Dewey mendefinisikan pendidikan sebagai penuntun secara inteligensi terhadap pengembangan tentang kemungkinan-kemungkinan yang melekat pada kebiasaan pengalaman. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari materi kelompok 5. Selanjutnya sesi diskusi. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Baik, dipersilakan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Salsariani. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Jadi pertanyaan saya, bagaimana peran guru menurut John Dewey? Bagaimana peran guru menurut John Dewey Dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa? dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa? Bagaimana peran guru menurut John Dewey dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa? Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman peserta? Bagaimana peran guru menurut guru? Baik, dipersilakan kepada Nur Afratul Husna. Bagaimana peran guru menurut guru? Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya yaitu Apa? Buka nih. Artinya hari apa itu? Malam. Bukan malam minggu, malam Sabtu apa? bagaimana pandangan John Dewey sebagai seorang ahli filsafat pendidikan tentang hakikat pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana pandangan John Dewey sebagai seorang ahli filsafat pendidikan tentang hakikat pendidikan?
Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, pemateri akan menjawab pertanyaan pertama. Dipersilakan kepada pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Salsariani, yaitu bagaimana peran guru menurut Johan Dewey dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut Johan Dewey, guru memiliki peran penting dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana Johan Dewey tidak melihat guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator pembimbing dan perancang pengalaman belajar. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Apakah dari penanya masih ada tanggapan atau sanggahan? Baik, jawabannya bisa saya pahami, saya kembalikan ke moderator. Baik, dari teman-teman peserta apakah ada sanggahan atau tanggapan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan kedua. Baik, terima kasih moderator. Jadi pertanyaan dari kawan itu bagaimana pandangan John Dewey sebagai seorang ahli filsafat pendidikan tentang hakikat pendidikan. Menurut John Dewey, hakikat pendidikan adalah pengalaman yang terus-menerus dan berkelanjutan. Yang di sini pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman terus-menerus. Yang pertama itu aspek neurobiologi dari pendidikan. John Dewey secara tegas mengekspresikan tekanannya dalam menempatkan prioritas biologis dari perbuatan-perbuatan adiktif yang menempatkan indera dan intelek sebagai aspek yang integral. Pendekatan psikologi dalam pendidikan. Pada dasarnya pembahasan tentang bagaimana Dewey menggunakan psikologi dalam pendidikan akan paralel dengan pendekatan neurobiologis yang telah disinggung sebelumnya. Formula stimulus otak respon diandalkan oleh para behavioris, sedangkan formula persepsi akal pikiran perilaku diandalkan oleh para mentalis dalam psikologi. Dewey menghargai pendekatan behavioristik, namun memindahkannya kepada titik pandang ini tidaklah patut dicela, tetapi sebaliknya kita hendaknya menggunakan kedua titik pandang tersebut untuk mengambil semua kebaikannya. Baik, itu lagi dari saya. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Apakah dari penanya masih ada sanggahan atau tanggapan terkait jawaban? Baik, jawabannya saya pahami, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dari teman-teman peserta, apakah ada tanggapan atau sanggahan? Kalau sudah tidak ada, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.